Gimana teman-teman panitia udah ready teman-teman kita peserta? Atau boleh kita istirahat dulu ya? Kita mulai pukul berapa nih teman-teman panitia? Monitor Mbak Gina, Bu Suri. Tanya itu Halo, kita. Ya, ya Ibu. ada berapa masih ya sisa berapa peserta yang belum bergabung? Pesertanya sekarang sudah ada 9, 10, 1, 2, 3, 4, Masuk. 9, 9. Apakah harus ada semua pesertanya Bu baru dimulai atau? Mungkin kita sepakat aja ya, kita mulai pukul berapa Bu Suri? Mungkin ada jeda dulu untuk teman-teman istirahat. Oh, baik Bu. Kita Mulai pukul mulai 10 saja ya. jam 10 ya Bu. Ya, baik. Oke. Ya kan ini sudah lagi 11 menit di pukul Ya, 10 ya. ya, Ya, ya Ibu. baik. Ya. Oke Bapak Ibu, kita akan memulai materi ini di jam 10 ya. Halo Bapak Ibu. Siap, siap, Bu. Ya, Siap. jadi boleh Siap, Bu. disiapkan dulu snacknya, teh atau kopinya di dekatnya Bapak Ibu. Sambil mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Pak sebentar.
Sudah ya, Bu Surya? Silakan, Bu Surya. Silakan panitia atau langsung saya aja, Pak Panitia, silakan. Monitor panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Ramadhani dan rekan saya Suryanti sebagai panitia dalam kegiatan kita Kepala Sekolah Penggerak. Pada pagi hari ini materinya mengenai orientasi SMK yang akan disampaikan oleh Ibu Risna Amriani, SPI MPD. Pada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat, ini tadi kita sudah sama-sama mengikuti pembukaan dari pelatihan yang kita ikuti sekarang ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dalam beraktivitas dan selalu dalam limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga segala aktivitas kita itu bisa berjalan dengan lancar, Bapak Ibu tetap diberikan kesehatan. Itu tentu harapan kami. Terima kasih panitia yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Terima kasih teman-teman fasilitator. Di ruangan ini ada Ibu Asnaba Harudin, saya perkenalkan dulu, dari Kepala SMK Negeri 8 Makassar. Beliau kepala sekolah hebat ya, luar biasa pengalaman-pengalaman beliau. Mudah-mudahan dalam kita berinteraksi, beliau banyak memberikan best practice kepada kita semua terkait dengan pengelolaan SMK. Banyak pengalaman-pengalaman beliau menjadi Kepala SMK Negeri 8 Makassar. Sebelumnya di SMK Negeri 9, kemudian mutasi ke SMK Negeri 8 Makassar. Baru-baru beliau mengirimkan siswa ke Paris ya, Bu Asnaya ke Paris untuk mengikuti kegiatan. Ya, jadi mudah-mudahan kita nanti banyak mendapatkan ilmu, berbagi ilmu dengan beliau. Kemudian saya juga didampingi oleh salah seorang widya iswara dari BPPM PVK-PTK, Ibu Asnawati. Ini adalah widya iswara dari BPPM PVK-PTK, tapi mungkin karena beliau sementara bertugas di timur, sehingga ini signalnya keluar masuk ini. Ya, baik Bapak Ibu, Kepala Sekolah hebat. Sebelumnya saya ingin pantun ya. Kita pantun untuk pagi ini ya. Ya. Makan duku di hari Jumat. Cakep. Campur madu sangatlah nikmat. Cakep. Agar suasana kaku, mari kita belajar dengan penuh semangat. Oke ya, ini pantun untuk semua. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, izin saya share. Kelihatan ya Bapak Ibu? Oke. Terlihat dengan jelas di layar Bapak Ibu? Ya, jelas Bu Risna. Ya, Jelas. jelas Bu. Jelas Ibu. Baik, nanti saya kalau ada sesuatu boleh saya dicolek teman-teman panitia.
Bu Risna, mic-nya belum aktif, Bu. Tidak dengar suara tak, Bu Risna? Buka Ki dulu anunya. Mute Ki dulu. Tabe. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, kegiatan kita pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah untuk mewujudkan sekolah berkualitas. Ya, ini adalah kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi polanya ini blended ya, hibrid ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hari ini kita pembukaan, selanjutnya nanti Bapak Ibu kita akan luring di BPPM PVK PTK. Setelah luring nanti Bapak Ibu akan melakukan aksi nyata dan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain yang akan kita lakukan nantinya secara daring. Daringnya itu ada dua, daring sinkron dan daring asinkron. Sebentar kita akan mendapatkan penjelasan terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan sampai dengan pertengahan Desember ya, kalau saya tidak salah di pertengahan Desember. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat, jadi saya mengucapkan selamat datang di pelatihan ini. Pelatihan ini adalah pelatihan lanjutan bagi Bapak Ibu yang telah lulus mengikuti program guru penggerak atau kita singkat dengan PPG dan Bapak Ibu telah dilantik jadi kepala sekolah. Jadi ini bukan pelatihan pertama untuk Bapak Ibu, tetapi ini adalah pelatihan lanjutan. Ya, mungkin Bapak Ibu mungkin ada jeda ya. Kemarin jadi guru penggerak, dilantik jadi kepala sekolah, kemudian ada jeda kita mengikuti kegiatan kita di hari ini. Olehnya tolong Bapak Ibu menyediakan tenaga kita, memang kita agak membutuhkan tenaga ekstra untuk kegiatan ini. Kita membutuhkan waktu dan pikiran kita untuk sama-sama belajar bagaimana pengelolaan sekolah agar sekolah yang kita dampingi, sekolah yang menjadi tanggung jawab kita itu bisa berkualitas dan dicita-citakan oleh kita semua. Nah, ini pembuka dari kami, selamat bertumbuh bersama ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah program lanjutan, bukan program baru untuk Bapak Ibu ya. Sebagai guru penggerak, tentu Bapak Ibu telah dibekali dengan berbagai macam ilmu ya Bapak Ibu. Nah, untuk ini kita akan membekali Bapak Ibu terkait dengan kepemimpinan dan manajerial. Dan ada tambahan-tambahan khasnya SMK yang akan juga menjadi tambahan-tambahan untuk Bapak Ibu, utamanya terkait dengan teaching factory dan kewirausahaan seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Balai. Jadi ini ada tambahan-tambahan dari kami. Kenapa itu menjadi tambahan? Karena ini dianggap adalah khasnya SMK yang tidak dimiliki oleh satuan pendidikan yang lain. Oke, Bapak Ibu. Baik, untuk di sesi ini, Bapak Ibu ya, tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, Bapak Ibu mampu memahami capaian pembelajaran pada seluruh rangkaian pelatihan. Kemudian kedua, peserta mampu mengoperasikan LMS Canvas untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebentar juga saya tidak sendiri, akan didampingi teman-teman fasilitator yang lainnya. Ya. Ini tujuan pelatihan kita. Selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan, meskipun tadi saya melihat ada wajah-wajah yang saya sudah tidak asing lagi ya. Silahkan kita akan berkenalan. Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu, ini waktu kita ada 10 menit untuk berkenalan. Boleh Bapak Ibu kalau belum merubah, silahkan Bapak Ibu merubah nama Bapak Ibu, kemudian asal instansinya. Seperti contoh pada layar, ya, silakan. Jadi di situ ada nama Bapak Ibu, kemudian asal instansinya. Boleh silakan Bapak Ibu untuk merubah kalau memang Bapak Ibu belum bisa belum menuliskan seperti yang kami minta. Silakan dituliskan Bapak Ibu mengubah nama Bapak Ibu sesuai dengan format yang ada pada monitor Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu mengubah nama Bapak Ibu di format,
tuliskan apa nama panggilan Bapak Ibu, kemudian apa harapan terbesar Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini. Silakan dituliskan di kolom chat. Boleh silahkan dituliskan di kolom chat. Sudah Bapak Ibu dituliskan di kolom chatnya. Nama Bapak Ibu, kemudian apa sih yang menjadi harapan terbesar Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Pak Sarifudin, SMK 5 Takalar. Boleh silahkan teman-teman yang lain yang membacakan nama temannya, dan tolong Pak Sarifudin, teman yang membacakan diingat juga namanya ya. Boleh Ibu, saya tunjuk ya. Boleh Ibu Maya. Ibu Maya dari SMK 1 Siau. Silakan Bu Maya membacakan nama Pak Sarifudin. Kemudian apa sih yang menjadi harapan besarnya Pak Sahabudin? Maaf, Pak Sahabudin dulu. SMK Negeri 1 Takalar. Silakan. Ibu Maya. Silakan Bu Maya. Suaranya Bu Maya belum terdengar. Ibu Maya suaranya belum terdengar. Saya akan membacakan dari TSMK harapan Bapak Sarifudin adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola MSS yang lebih baik dan kompetitif. Oke, luar biasa ya. Jadi ingin mengelola apa Bu? Ingin mengelola SMK yang Kualitas dan kompetitif ya. Oke, baik. Luar biasa. Ini harapannya Pak siapa namanya Bu? Sarifudin. Pak Sarifudin. Oke, dari SMK berapa? SMK 5 Takalar. Oke, baik. Dari Pak Sarifudin SMK 5 Takalar ya, kita udah kenal ya. Baik. Selanjutnya, siapa lagi nih? Silakan Pak Nasrullah membacakan salah satu chat temannya di link chat ya, di kolom chat. Maaf, di kolom chat silakan. Pak Nasrullah silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya akan membacakan chat rekan kita Ibu Diana Eman, ya, harapan bahwa mengikuti pelatihan ini adalah untuk mengembangkan diri menjadi guru yang lebih profesional dalam mengelola sekolah dan memajukan SMK menjadi SMK PK. Oke, Ya, ingin makasih. menjadi SMK Pusat Keunggulan ya. Oke, baik. Ya. Sudah saling kenal ya, luar biasa. Nah, sekarang coba Ibu Diana. Silakan Ibu Diana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman kepala sekolah hebat. Izinkan saya membacakan pendapat dari Pak Sahabudin. Pak Sahabudin tadi sudah? Oh, sudah, Pak Sarifudin, SMK N 5 Takalar. Harapannya Bapak adalah untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola SMK yang lebih baik dan kompetitif. Oke, terima kasih. Kayaknya sudah juga tadi Sarifudin. Iya, Pak Sarifudin sudah Ibu. Yang belum ini Pak Sahabudin. Yang banyak di bawah, Bu. Ya. Sorry, orang Ibu Diana. Atas Izin, Bu, namanya. mengulang. Ya, Pak Jadi saya Sahabudin bacakan sudah. yang Pak Sahabudin yang kedua. Ya. Pak Sahabudin dari SMKN 1 Takalar ingin mengembangkan diri sebagai pemimpin sekolah demi terwujudnya sekolah vokasi yang berkualitas. Luar biasa ya, untuk mewujudkan sekolah vokasi yang berkualitas ya. Terima kasih Ibu Diana.
boleh Pak Nasrullah menyampaikan jati dirinya Bu Diana. Silahkan. Pak Nasrullah boleh, silahkan monitor. Siap Ibu. Ya, silakan. Ayo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biodata yang Ibu yang mengisi di sini, beliau adalah Kepala SM TNI Angkatan Laut Makassar. Ya. Oke. Iya, Diana Karema biasa dipanggil dengan Di. Ibu Di. Diana. Ya, Salam kenal Ibu Di. Ya, saya Pak Nasrullah dari SMK Negeri 3 Tanah Toraja, Angkatan 4, guru. Apa harapan terbesarnya kasih. Di? Harapan terbesar Ibu Diana, Bu? Iya, Iya. di sini ya harapan terbesarnya saya mengikuti pelatihan ini untuk mengembangkan diri menjadi guru yang lebih profesional dalam mengelola sekolah dan memajukan SMK menjadi sekolah pusat SMK pusat keunggulan. Oke, luar biasa. Belum SMK pusat keunggulan berarti ya Bu Dia? Oke, baik. Siapa lagi nih yang belum? Ibu Esni, silahkan Bu Esni memilih satu yang belum dikenal tadi. Silahkan memilih. Oke, Membacakan. selamat pagi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hebat. Saat ini saya akan membacakan harapan dari Ibu Maya Selat, SMK Negeri 1 Siau Timur Selatan. Nah, Ibu Maya Selat, harapannya adalah bisa menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dengan baik dan bisa mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di sekolah. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Bu Esni. Masih ada yang belum diketahui? Bapak Ibu, masih ada? Kita berapa orang ini? Kita 12 ya. Berapa orang kita? 12. Jumlah peserta kita tidak banyak ya Bapak Ibu, karena nanti memang benar-benar personal akan kita bimbing lebih banyak lagi nantinya. Oke, baik. Kita masih ada waktu. Ada yang belum? Ada yang belum dikenal? Pak Hakim. Hakim, ya. Ayo Pak Sabudin. Ya, Pak Sim katakan juga Pak Pak Hakim. Sim. Pak Silakan Hakim. Pak Sabudin. Ya. Pak Hakim dari SMK Negeri 2 Palopo. Impiannya setelah mengikuti pelatihan ini yaitu menjadi manajer dan pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dan guru yang berdaulat. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Sahabudin, SMK 1 Takalar ya, Bapak Ibu, Kepala Sekolah hebat. Luar biasa perkenalan kita hari ini. Kami sudah mengetahui juga bahwa apa sih yang menjadi harapan-harapan Bapak Ibu, harapan-harapan besar Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat untuk di kegiatan kita. Sebelum saya lanjut, silahkan juga saya ingin teman-teman panitia, sebelum saya ke fasilitator, boleh memperkenalkan diri. Silahkan. Ibu Haja Suryanti, silahkan memperkenalkan diri Bu. Biar teman-teman di room ini juga mengenal semua teman-teman panitia. Silakan Bu Haja Suryanti, silakan. Iya, baik. Terima kasih Bu Risna. Apakah yang di nama saja? Silakan menyebutkan nama aja Bu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Suryanti, jabatan di KPTK Goa itu sebagai penelaah teknik kebijakan. Status anak 3. Apa lagi, Brusna? ya, itu cukup ya. Alamat. Ya, alamat.
Di Kabupaten Maros. Oke, baik. Terima kasih. Ini admin kita ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada sesuatu terkait dengan LMS, itu silakan dengan Suri. Kemudian silakan Mbak Gina. Ini Mbak Gina nih yang paling muda di kami ini. Silakan Mbak Gina. Ayo Mbak Gina silakan. Pelatihan KS. Mbak Gina ada kegiatan? Monitor Mbak Gina. Oke, silakan. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Gina Ramadhani yang akan menjadi panitia dalam kegiatan ini. Saya di KPTK posisinya sebagai pengolah data dan informasi. Pengolah data dan informasi. Oke, terima kasih Mbak Gina. Mbak Gina dari Medan Bapak Ibu ya, jauh. Terima kasih Bu Jauh Mbak Ginanya ke Goa. Oke, terima kasih Mbak Gina. Baik, ada lagi panitia di room ini? Boleh Ibu Asna Baharudin dari SMK Makassar yang mendampingi Bapak Ibu sebagai fasilitator di kegiatan ini. Silahkan Bu Asna. Suaranya Terima belum ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat pagi Bapak Sama Ibu. namanya masalahnya. Bu Hasnawati. Silakan Bu. Ya, silakan Bu Asna. Suara saya cukup terdengar Bapak Ibu? Ya, silakan. Terdengar, silakan. Mau jadi dua-dua ini Bu Asna ini. Yang satu pakai H, yang satu pakai A. Ya, makanya tadi. Pakai Wati nanti. Iya, saya persilahkan dulu seniorku. Silakan Bu Asna Baharudin. Iya, SMK 8 Makassar. Boleh silakan. Ya, terima kasih. Jadi nama saya Asna Baharudin. Saya sekarang bertugas di SMK Negeri 8 Makassar. Sangat bersyukur bisa menjadi teman kita, bisa mendampingi Bapak Ibu semuanya dalam pelatihan kali ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Asna. Selanjutnya boleh Bu Hasnawati, ini mirip ya. Silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Risna. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berbahagia, perkenalkan saya Ibu Hasnawati, biasa dipanggil Bu Hasna. Saya di KPTK sama dengan Ibu Risna, satu departemen di perikanan, Bapak Ibu sebagai Widya Iswara. Jadi saat ini kita akan bersama ya Bapak Ibu di dalam fasilitasi Bapak Ibu di pelatihan manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah. Terima kasih Bapak Ibu, salam kenal dari saya. Maaf jaringan saya ini kurang stabil Bapak Ibu, lagi bertugas di Luhut Timur. Ya, terima kasih Bu Risna. Bu Hasnawati, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Baik Bapak Ibu, kita sudah saling mengenal ya. Karena kita sudah saling mengenal dan Bapak Ibu juga sudah menyampaikan apa sih yang menjadi harapan Bapak Ibu. Semuanya kesimpulannya ingin mewujudkan SMK kita menjadi SMK yang kita cita-citakan sesuai dengan cita-cita Bapak Ibu tadi ya. Ada yang mau jadi SMK penggerak, ada mau menjadi sekolahnya berkualitas, sekolahnya maju ke depan, apalagi tadi dan berbagai macam tadi harapan-harapan Bapak Ibu terkait dengan pengembangan sekolah kita. Selanjutnya saya share lagi, kenapa tadi hilang ya? Atau Bapak Ibu masih masih ada. Masih share Bu Risna. Iya, masih ada. Tinggal lanjut. Baik. Saya yang tidak melihat dari sini. Wait, kenapa bisa terjadi ya? Oke. Saya stop dulu ya Bu, soalnya saya tidak kelihatan di sini. Kenapa? Ada tadi yang terpencet mungkin. Stop dulu ya. Oke, baik. Kita melanjutkan, sudah kita berkenalan, Bapak Ibu sudah kami ketahui juga apa sih yang menjadi harapan-harapan Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan melihat bersama ya Bapak Ibu ke apa yang menjadi kesepakatan kita ya.
tolong kita sama-sama semua mematuhi setelah kami menyampaikan apa yang menjadi kesepakatan kita. Jadi yang pertama, kita akan memulai kegiatan dan akan menyelesaikan kegiatan tepat waktu. Ini yang insya Allah akan kita lakukan ya. Karena menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang manajerial untuk teman-teman kita di sekolah, kita harus memulai dari diri ya. Makanya kita selalu akan memulai dan menyelesaikan kegiatan tepat waktu. Kemudian yang kedua, kita diharapkan pada saat Bapak Ibu diminta menggunakan gawai, silakan menggunakan gawai tepat pada waktunya ya. Kemudian pada saat kami meminta Bapak Ibu mengaktifkan kamera serta mengelola mikrofon, silahkan Bapak Ibu lakukan. Jadi kalau memang Bapak Ibu tidak dipersilakan, tolong mikrofonnya itu di-off-kan ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu hadir penuh mengikuti sesi. Kalau ada hal-hal misalnya silahkan dikomunikasikan dengan panitia kami, dengan admin Bapak Ibu. Kalaupun misalnya Bapak Ibu itu pada saat kegiatan daring ada aktivitas yang lain, silahkan dikomunikasikan. Tetapi tolong Bapak Ibu tetap hadir. Ya, Bapak Ibu tetap hadir. Saya kira Bapak Ibu silakan mengkondisikan sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Karena saya yakin Bapak Ibu di sekolah juga banyak aktivitas yang lain. Saya yakin Bapak Ibu juga ini nyambi ya. Bukan hanya kegiatan kita ini, tetapi kegiatan-kegiatan yang lain juga yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu di sekolah itu juga Bapak Ibu pasti lakukan ya. Kemudian kita akan saling menghargai, berkolaborasi dan aktif berpartisipasi ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita dalam melakukan kegiatan ini jangan kita tegang, ini kegiatan kita panjang, mungkin luringnya hanya 5 hari, 6 hari ya Bapak Ibu ya, sampai 7 hari nanti, tetapi Bapak Ibu di aktivitas yang lain itu banyak, panjang ya, sehingga mari kita bersenang-senang. Jadi tagline-nya itu mari bersenang-senang bersama. Jadi jangan jadikan ini sebagai sesuatu yang menegangkan, sebagai sesuatu yang menyulitkan Bapak Ibu. Tidak ya, mari kita bersenang-senang. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke LMS, maaf. Nah, rangkaian materi dan kegiatan kita, ini Bapak Ibu sudah kita tadi mulai perkenalan, memahami capaian dan kebutuhan pembelajaran pelatihan itu akan kita lakukan selama 45 menit. Kemudian Bapak Ibu akan berkenalan dengan LMS pelatihan selama 70 menit. Kita akan ada diskusi dan tanya jawab. Diskusi dan tanya jawab ini nanti akan kami melayani Bapak Ibu, silakan bertanya atau kita akan berdiskusi terkait dengan pembelajaran yang akan kita lakukan dan penggunaan LMS pelatihan. Ya, ini yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Baik, yang pertama, kita akan memahami capaian dan kebutuhan pembelajaran pelatihan. Ini akan kita lakukan selama 45 menit ya Bapak Ibu. Baik. Nah, mengapa sih pelatihan ini menjadi penting? Mengapa pelatihan ini menjadi penting untuk kita semua ya? Olehnya, berdasarkan revisi Permendikbudristek, ya, maaf Permendikbud nomor 26 tahun 2022, ada penambahan luaran untuk profil lulusan guru penggerak. Jadi GP itu ada tambahannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa buka di Permendikbud tersebut, di situ ada kami sudah menerangkan di sini, kita bold ya Bapak Ibu, mengenai di sini Bapak Ibu mampu memimpin ya, luaran guru penggerak ini harus mampu memimpin dan mendampingi warga satuan pendidikan dalam mengelola program satuan pendidikan. Nah, di sini ada Bapak Ibu diminta mampu memimpin dan mendampingi warga satuan pendidikan dalam mengelola program satuan pendidikan. Nah, berdasarkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan kualitas program dan hasil belajar peserta didik yang sesuai dengan visi, misi, dan program satuan pendidikan. Olehnya, Bapak Ibu, ya berdasarkan kemampuan yang diharapkan dari Bapak Ibu, mampu memimpin dan mendampingi, tentunya Bapak Ibu ada kemampuan yang diharapkan yang dimiliki oleh Bapak Ibu, yaitu kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Bagi Bapak Ibu kepala sekolah lulusan guru penggerak.
Karena memang kemarin dari materi-materi itu kita tidak fokus kepada kepemimpinan dan manajerial, sehingga ini dianggap penting untuk diberikan kepada Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu dalam menjalankan tugasnya sebagai guru penggerak itu bisa kita lebih efektif ya, kita lebih optimal ya Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan kita sebagai kepala sekolah. Oke, Bapak Ibu, itu mengapa sih pelatihan ini menjadi penting untuk Bapak Ibu? Selanjutnya, sejalan juga dengan cita-cita transformasi satuan pendidikan untuk memperkuat kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam proses pengelolaan sekolah agar dapat mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Mungkin saya bisa diingatkan Bapak Ibu ya, atau kita mengingat kembali ya, apa sih sekolah yang dicita-citakan itu? Boleh ada Bapak Ibu yang ingin berbicara? Silahkan. Boleh silakan raise hand atau Bapak Ibu langsung saja. Bagaimana sih? Apa sih sekolah yang kita cita-citakan itu? Bagaimana kita mewujudkannya? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Silakan. Kalau ada yang ingin berbagi. Mungkin saya boleh menunjuk Pak Sahabudin, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu poin penting dalam pendidikan guru penggerak, di mana kita diharapkan mewujudkan sekolah yang dicita-citakan. Jadi sekolah yang dicita-citakan itu kan sebenarnya banyak. Kalau di pendidikan guru penggerak itu salah satunya adalah sekolah yang mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian pendidiknya yang senantiasa merefleksi diri, merefleksi peserta didik. Kemudian caranya tentunya adalah menyediakan tenaga pengajar yang berkualitas, menyediakan fasilitas yang lengkap. Nah, itu yang dicita-citakan, kemudian memiliki visi dan misi, menyediakan kegiatan ekstrakurikuler, menegakkan peraturan dengan tidak pandang bulu, serta menciptakan budaya yang baik di lingkungan sekolah. Nah, itu tentunya pada akhirnya akan bermuara pada bagaimana terwujudnya profil pelajar Pancasila. Oke, Saya luar kira itu. biasa. Terima kasih Pak Sahabudin. Jadi itu sekolah yang kita cita-citakan semua bersama ya. Tentu ini harapan kita semua bagaimana Bapak Ibu Kepala Sekolah mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Boleh ada yang mungkin ingin mengkonfirmasi atau mungkin ada yang ingin menambahkan? Boleh? Silakan. Budi. Boleh Budi. Silakan Ibu Di. Ibu Diana ya, kita panggil panggilan sayangnya Budi Pak Sahabudin. Ya, silakan Budi. Ya, Bu. Ya, Budi, boleh. Izin Bu, menurut saya mungkin mewujudkan cita-cita menjadi sekolah di mana alumni lulusannya kalau bisa 100% diterima bekerja langsung. Kalaupun tidak demikian, terserap langsung di lapangan kerja ataupun setidaknya melanjutkan pendidikannya sesuai dengan keahlian yang sudah diterima di SMK. Baik, baik. Ya, jadi tadi sudah disampaikan Pak Sabudin beberapa hal yang dapat kita lakukan apa yang kita lakukan untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Ibu Di mengatakan bahwa 100% itu harus siap bekerja ya. Harus kita siapkan untuk mereka terserap di dunia kerja ya. Tentu itu outputnya SMK ya Budi ya. Baik. Nah, ini mungkin output terakhir ya. Bagaimana tadi untuk mencapai sekolah yang dicita-citakan untuk ya menghantar siswa kita kompeten dan berkarakter dengan 100% mereka siap bekerja. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tadi saya di awal mengatakan bahwa program ini bukan program baru, bukan program awal untuk kita semua ya. Ini adalah program yang merupakan program lanjutan dari program guru penggerak yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini. Jadi di slide ini Bapak Ibu boleh melihat ya, program pengembangan diri guru ini sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian dari program pengembangan diri guru ini kita lakukan seleksi calon guru penggerak
Bapak Ibu terpilih, kemudian kita melakukan program persiapan calon kepala sekolah untuk program guru penggerak. Jadi kepala sekolah itu kemarin ada 2 ya Bapak Ibu ya, guru penggerak yang memiliki nomor unik kepala sekolah ya, kemudian kepala sekolah yang mengikuti ikut uji pindah jabatan. Nah ini selain dari calon kepala sekolah dari program guru penggerak. Nah ini yang kita sudah lakukan. Kemudian Bapak Ibu guru penggerak itu diangkat menjadi kepala sekolah. Nah ini sekarang setelah Bapak Ibu diangkat menjadi kepala sekolah ya, dari evaluasi berbagai hal ya, berbagai pihak, kemudian dari melihat perkembangan yang ada, kemudian selanjutnya Bapak Ibu akan dilatih mengikuti program pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah. Nah ini yang Bapak Ibu sekarang sedang lakukan. Jadi mohon perhatiannya untuk semuanya Bapak Ibu ya. Kita ada aturan main, tolong Bapak Ibu mengikuti aturan main yang ada, karena di sini nanti ada hasilnya, nanti ada yang lulus dan tidak lulus ya Bapak Ibu ya. Sehingga mohon kegiatan-kegiatan nantinya yang memang bisa kita tunda ataupun mungkin bisa kita diwakili, boleh Bapak Ibu fokus ke kegiatan kita ini. Kemudian selanjutnya setelah Bapak Ibu mengikuti program pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah, beberapa kegiatan-kegiatan lagi nanti Bapak Ibu bisa lakukan ya, bisa diberikan kepada Bapak Ibu terkait dengan program penguatan kepala sekolah, apakah itu terkait dengan PMM Bapak Ibu ataupun program-program pada balai guru penggerak, balai guru penggerak ataupun dari balai vokasi ya, karena Bapak Ibu adalah kepala sekolah SMK. Nah, ini adalah rangkaian-rangkaian kegiatan yang Bapak Ibu akan lakukan dan kita sudah pada tahap yang warna krem itu ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya, apa tujuan pelatihan kita? Tujuan pelatihan kita ini adalah ingin meningkatkan kemampuan Bapak Ibu kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dalam proses pengelolaan sekolah. Tentu sebagai pemimpin pembelajaran ini Bapak Ibu sudah lakukan ya. Olehnya mungkin saya ingin mendapatkan informasi dari Bapak Ibu, bagaimana peran Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran yang telah Bapak Ibu alami selama Bapak Ibu menjadi kepala sekolah. Ibu Diana, Ibu Di, ini udah berapa lama jadi kepala sekolah Bu Di? Siap, baru tahun kemarin Bu, 2023 bulan Juli. Juni, jadi berarti udah Baru Juni belum cukup setahun. setahun ya? Sudah lewat setahun. Juni 2023 ya? Oh iya, Juli udah beda ya. 2023. Sekarang udah Oktober, udah lebih setahun. Oke, setahun ini Ibu Di, apa sih yang pengalaman terbesar Budi selaku pemimpin pembelajaran dalam proses pengelolaan sekolah? Boleh Ya, setelah mengikuti, jadi awal ceritanya Bu, saya dinyatakan lulus GP dulu, baru kemudian keluar SK saya sebagai kepala sekolah. Nah di sana setelah mengikuti guru penggerak, banyak pengalaman yang saya dapatkan dari rekan-rekan guru hebat selama PGP. Di sana saya belajar untuk lebih memfokuskan pembelajaran itu berpusat pada siswa. Kemudian merangkul komunitas-komunitas warga sekolah, rekan-rekan guru sekalian, dan semuanya termasuk komite sekolah itu ikut terlibat dalam semua kegiatan di sekolah. Baik, ya. Jadi ini pengalamannya dengan teman-teman guru ya, dengan teman-teman guru pada saat mengalami proses menjadi guru penggerak ya. Sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah Bu, sebagai pemimpin pembelajaran, apa sih yang kira-kira itu masih tersimpan di memori Ibu Di yang selama ini sudah kita lakukan gitu? Boleh berbagi pengalaman Budi? Kalau sebagai kepala sekolah Bu, karena saya masih baru menjabat ini, yang paling banyak itu yang saya lakukan adalah untuk berkolaborasi. Berkolaborasi karena kami di bawah yayasan, secara otomatis lebih banyak untuk bisa berkolaborasi, memperantarai antara pihak yayasan, sekolah, dan orang tua, sehingga dapat menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pada siswa, serta menjalin kolaborasi juga dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, terutama magang ataupun kegiatan PKL. Baik, terima kasih. Kolaborasi ya.
kata kuncinya kolaborasi. Baik, memang perlu kolaborasi ya. Kalau Pak Hakim, boleh Pak Hakim? SMK 2 Palopo udah berapa lama jadi kepala sekolah Pak? Sejak di Makasih Ibu, saya baru kemarin juga Bu, tahun 2023. 2023. Dari Iya. GP tahun Saya berapa? GP angkatan ke-6, tetapi saya dilantik kepala sekolah pada saat masih dalam proses GP Bu. Oh, proses GP luar biasa ya. Iya. Oke Pak, pengalamannya selaku pemimpin pembelajaran dalam proses pengelolaan sekolah yang setelah Bapak Ibu alami pengalaman Bapak semenjak jadi kepala sekolah, ditunjuk jadi kepala sekolah. Boleh Bapak? Baik Ibu, terima kasih. Jadi mungkin saya masih minim ini Bu dalam hal memimpin pembelajaran, apalagi di sekolah saya ini Bu, termasuk sekolah yang besar. Karena jumlah guru yang 140-an, siswa Wow, 1.400-an, luar biasa. yang agak berat sebenarnya itu Bu adalah merubah paradigma rekan-rekan guru terutama yang sudah rata-rata 2-3 tahun mau purna. Jadi ini merubah mindset mereka ini yang dulunya itu selalu mengatakan bahwa sudahlah Pak, saya ini kan sudah mau pensiun. Ya, jadi merubah kebiasaan dari zona nyaman itu yang agak berat. Oke, Sehingga baik. saya melakukan pendekatan yang lebih humanis lagi, bahwa jika sekolah kita ingin dilihat oleh stakeholder, dalam hal ini orang tua, jadi bukan cuma outcome-nya. Kan begini Bu, yang membedakan antara kita dengan SMA itu, kalau kita kan kalau SMA hanya input, proses, kemudian output. Tetapi kita di tataran outcome itu justru yang lebih penting karena harus ada tracer study. Nah ini, jadi Ya, sama seperti yang berlangsung hari ini Bu, ini ada literasi dan numerasi yang kami undang dari Balai Bahasa Makassar untuk menjawab tantangan atau hasil rapornya sekolah kami, bahwa ternyata oke. kami masih belum terlalu aman di zona itu, sehingga harus mengambil satu kebijakan berdasarkan rumusan yang dilakukan di awal tahun bersama dengan semua stakeholder dan guru-guru yang ada di SMK Negeri 2 Palopo. Oke. Jadi menjadi pemimpin pembelajar itu kayaknya mudah sekali dilisankan, tetapi faktualnya itu di lapangan ternyata tidak semudah apa yang dibayangkan dengan Oke. posisi 3 tingkat ini Bu. Kalau di saya, jadi teman-teman guru angkatan 60-an, kemudian 70-an dan 80-an. Di 70-80-an itu masih mudah untuk merubah mindset, tetapi di 60-an itulah. Tetapi alhamdulillah dengan niat yang tulus, ikhlas, akhirnya yang justru yang sekarang ini yang lagi gencar-gencarnya mendeklarasikan dirinya bahwa oke sudahlah, biar saya menjadi motivasi saja buat mereka yang baru. Ini alhamdulillah Bu. Jadi setelah setahun ini ada perubahan paradigma yang dulunya itu bilang, ya sudah Mi Pak, saya kan sudah mau pensiun. Sekarang mereka menjadi motivator baru bagi guru-guru muda. Saya kira itu untuk sementara Bu, karena saya juga belum terlalu banyak berbuat Ya, untuk sekolah saya. baik. Terima Terima kasih Bu. kasih Pak Hakim ya. Jadi Ah, ada tadi pembicara kita ya, Ibu Di mengatakan kolaborasi itu menjadi penting sekali ya, dan kolaborasi itu diterapkan ya sebagai pemimpin pembelajaran dalam proses pengelolaan sekolah. Kemudian Pak Hakim mengatakan mindset. Jadi memang semua selalu berawal dari mindset ya. Kita ingin berubah ke arah yang lebih baik, kita semua harus sepakat bahwa ayo kita memperbaiki mindset dulu. Semua harus berubah, perubahan itu mutlak ya, sebuah keniscayaan. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, jadi tujuan pelatihan kita ini adalah ingin meningkatkan kemampuan Pak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran dalam proses pengelolaan sekolah. Tadi dua orang mengatakan bahwa saya masih baru di SMK, saya masih baru. Tetapi dengan apa yang Bapak tadi sampaikan, apa Ibu sampaikan, ya saya melihat bahwa dengan waktu yang singkat ya masih baru, tetapi Bapak Ibu tentu dengan modal sebagai guru penggerak ini sudah mampu apalagi memimpin SMK dengan jumlah siswa, dengan jumlah guru yang banyak ya Bapak Ibu. Baik. Nah, olehnya capaian pembelajaran kita bagaimana dihantar kita kepada tujuan pelatihan ini Bapak Ibu,
capaian pembelajarannya diharapkan Bapak Ibu mampu mengidentifikasi peran sebagai pemimpin dan manajer untuk satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi wujud sekolah berkualitas. Tadi udah sama-sama kita diskusi ya, bagaimana sih sekolah yang berkualitas, berpusat pada murid, kemudian bagaimana dengan pendidiknya, kemudian bagaimana dengan iklim sekolah, budaya sekolah ya. Tadi sudah sama-sama kita diskusi Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya bagaimana melakukan perencanaan sekolah termasuk rencana pembelajaran, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, kebijakan serta anggaran satuan pendidikan. Jadi di sini juga nanti Bapak Ibu banyak kita berdiskusi bagaimana kita melakukan perencanaan sekolah, ya, bagaimana kita membaca rapor, bagaimana kita melakukan perencanaan berbasis data, ini nanti sama-sama akan kita lakukan, diskusikan di kegiatan kita ini. Selanjutnya Bapak Ibu, yang keempat capaian pembelajarannya, Bapak Ibu mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam implementasi program sekolah. Apa sih tantangan-tantangan kita? Dengan tantangan itu bagaimana kira-kira solusi yang akan kita lakukan? Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, yang kelima adalah melakukan monitoring, evaluasi, dan refleksi pelaksanaan program sekolah. Sejauh mana keterlaksanaan program Bapak Ibu, jadi bukan hanya kita merencanakan, melaksanakan, tetapi perlu kita melakukan evaluasi dan merefleksi. Jadi selalu kita lakukan refleksi-refleksi dari apa yang telah kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan dan rencana belajar lanjutan bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita dan rencana-rencana belajar Bapak Ibu untuk selanjutnya. Nah, ini yang menjadi capaian pembelajaran pada kegiatan kita ini. Baik Bapak Ibu, di sini saya ingin memperlihatkan ya data, dari data yang ada, bayangkan ini besarnya ya jumlah guru penggerak kita ya Bapak Ibu itu 92.887 yang telah diangkat menjadi kepala sekolah itu ada 12.220. Ini seluruh Indonesia ya Bapak Ibu Nusantara. Kemudian untuk di pengawas sekolah itu sebesar 540 untuk menjadi pengawas sekolah yang kita angkat dari guru penggerak. Nah, untuk di tahun 2024 kita belum bisa semuanya kita latih ya Bapak Ibu, tetapi untuk di tahun 2024 ini kita sasaran kita ini adalah 1.343 orang yang kita sasar di tahun ini. Mudah-mudahan ini semua bisa selesai ya sehingga di tahun depan dengan jumlah yang tersisa itu akan kita sasar lagi. Untuk di pengawas sekolah ini kita belum menyasar ke pengawas sekolah Bapak Ibu, ini masih kosong. Hanya untuk saat ini kepala sekolah ya dengan jumlah 1.343 kepala sekolah. Untuk di tahun 2025 mudah-mudahan program ini bisa kita selesaikan ya Bapak Ibu. Kita tersisa 11.340 kepala sekolah dan 540 pengawas. Ini nanti akan kita latih juga menjadi dengan materi yang sama dengan pelatihan kepemimpinan dan manajerial ya Bapak Ibu. Ini sasaran kita. Jadi memang sasaran kita di sini memang kita berikan, kalau tadi Bapak Ibu saya baru, memang itu prioritas kita Bapak Ibu. Kita prioritaskan bagi kepala sekolah yang menjabat kurang dari 2 tahun. Ini kita prioritaskan kurang dari 2 tahun. Kemudian ada juga yang non prioritas itu yang membutuhkan peningkatan kompetensi seputar manajerial dan pengelolaan sekolah. Jadi kalaupun ada dari Bapak Ibu yang ikut pelatihan ini itu kurang lebih dari 2 tahun ya Bapak Ibu ini non prioritas ya, tetapi ikut juga di kegiatan kita ini. Nah, ini Bapak Ibu ya sasaran peserta pelatihan kita. Nah, maaf, kenapa ini? Ya, ini sasaran pelatihan kita, maaf. Maaf sebelumnya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini desain pembelajaran yang akan kita lakukan ya. Jadi kita menggunakan metode hibrid. Seperti apa itu metode hibrid? Bapak Ibu boleh lihat di monitor Bapak Ibu. Jadi kita ada daring terbimbing. Hari ini kita daring terbimbing. Jadi daring terbimbing itu kami memberikan orientasi pelatihan
peserta dapat memahami proses belajar seperti apa. Sebentar kita akan mengenal LMS, kemudian aktor pendukungnya, ya Bapak Ibu, kemudian kebijakan-kebijakan yang relevan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan informasi-informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang relevan terkait dengan kegiatan yang kita lakukan ini. Selanjutnya, itu yang pertama, kemudian yang kedua ini akan kita lakukan di balai, ya Bapak Ibu, kita lakukan lokakarya tatap muka. Lokakarya tatap muka ini akan kita mulai pada tanggal 4, ya, pada tanggal 4, mulai pada tanggal 4, jadi tolong Bapak Ibu menyiapkan diri. Mungkin panitia juga akan menyampaikan kepada Bapak Ibu apa sih yang Bapak Ibu harus bawa, gitu kan ya. Tentu yang pertama laptop ya, pertama laptop. Silakan dikomunikasikan dengan panitia terkait dengan apa yang Bapak Ibu harus bawa di balai, karena mungkin misalnya setiap hari Jumat itu kami ada olahraga. Nah, berarti mungkin Bapak Ibu perlu juga menyiapkan pakaian olahraga. Di lokakarya tatap muka ini, Bapak Ibu peserta akan memahami peran Bapak Ibu dalam mewujudkan sekolah yang dicita-citakan. Kemudian peserta dapat melakukan pengelolaan sekolah yang baik. Nah, ini yang pada saat kita melakukan lokakarya tatap muka. Selanjutnya, setelah kita melakukan lokakarya tatap muka, kita akan melakukan daring terbimbing. Ya, kita melakukan kontekstualisasi jenjang. Ya, jadi Bapak Ibu akan mendapatkan materi kontekstualisasi berdasarkan klaster. Ya, berdasarkan klaster. Di sini Bapak Ibu kita pisahkan, ada klaster PAUD, ada SLB kesetaraan, ada SD, SMP, SMK dan SMA dan SMK. Tentu Bapak Ibu nanti kita akan mengkhusus kepada kontekstualisasi jenjang SMK. Ya, nanti di sini masuk teaching factory, ya, termasuk PCBL yang menjadi khasnya SMK. Kemudian setelah kita melakukan kontekstualisasi jenjang, Bapak Ibu kita akan melakukan pendampingan aksi nyata. Nah, pada pendampingan aksi nyata pertama, kita akan melakukan identifikasi dan refleksi kondisi layanan sekolah. Jadi Bapak Ibu diminta melaksanakan tugas itu melakukan evaluasi kondisi layanan sekolah Bapak Ibu dengan menggunakan data. Jadi Bapak Ibu mengidentifikasi dan melakukan kondisi layanan sekolah yang saat ini. Nah, itu kita lakukan melalui aksinya pertama. Kemudian, setelah Bapak Ibu melakukan aksi nyata pertama, kita akan melakukan kegiatan daring terbimbing. Nah, kita lakukan refleksi nih dari apa yang telah Bapak Ibu lakukan pada identifikasi dan refleksi kondisi layanan sekolah ya, pada aksi nyata pertama. Setelah itu kita daring terbimbing. Kita akan melakukan refleksi belajar dan berbagi praktik baik dan berbagi praktik aksi nyata pertama. Jadi kita akan refleksi dari aksi nyata yang Bapak Ibu telah lakukan di sekolah, itu melalui daring terbimbing. Oke ya Bapak Ibu ya. Kemudian pada saat daring terbimbing juga kita akan melakukan persiapan aksi nyata kedua. Ya, persiapan aksi nyata kedua. Setelah ini Bapak Ibu, kita akan melakukan pendampingan aksi nyata kedua. Jadi aksi nyatanya itu ada aksi nyata pertama dan ada aksi nyata kedua. Pada pendampingan aksi nyata kedua, Bapak Ibu silahkan membuat perencanaan dan penganggaran sekolah. Jadi nanti kita membuat perencanaan dan penganggaran sekolah, tentu datanya itu pada data rapor pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Jadi jangan menggunakan data orang lain ya, tapi data pendidikan, rapor pendidikan Bapak Ibu sendiri. Peserta akan membuat perencanaan sekolah. Ya, peserta akan membuat perencanaan sekolah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu akan melakukan daring terbimbing, refleksi belajar dan berbagi praktik aksi nyata kedua. Nah, di sini kita akan melakukan diskusi lanjutan ya, akan melakukan diskusi lanjutan. Nah, ini Bapak Ibu bisa saksikan struktur programnya. Jadi pola kita ini 100 JP ya, pola 100 JP mulai dari orientasi pelatihan hari ini, 1 JP tadi dihantarkan oleh Bapak Kepala Balai, yang 3 JP-nya fasilitator yang mengantarkan kepada Bapak Ibu. Kemudian lokakarya itu akan kita berikan selama 40 JP. Jadi di pembukaan ya, ada diskusi dan seterusnya. Bapak Ibu boleh lihat di sini ya beberapa di sini JP jam pelajaran ya Bapak Ibu. Ini materi-materi akan kami berikan kepada Bapak Ibu ya. Ini materi-materinya. Nah, ini polanya adalah 100 JP. Jadi di pola ini, di lokakarya 40 JP, kemudian di sini ada
eh, mereka perencana kerja tahunan, ya, kemudian implementasi program sekolah, kemudian ada daring terbimbingnya tadi yang saya sudah sampaikan, kemudian praktik aksi nyata pertama, ya, kemudian kita daring lagi, kemudian aksi nyata kedua, kemudian kita daring lagi, itu totalnya adalah 100 JP. Jadi pola kegiatan kita ini adalah pola kegiatan 100 JP Bapak Ibu. Oke ya. Kemudian ini materi-materi yang akan Bapak Ibu dapatkan, ya silakan Bapak Ibu nanti tinggal kita membaca ya Bapak Ibu dengan modul-modul yang ada. Nanti kita sediakan ini semua ada di LMS Bapak Ibu, ya. Selanjutnya ini waktu-waktu penting untuk Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu nanti identifikasi ya, kemudian tolong dicatat dengan baik waktu-waktu yang penting untuk Bapak Ibu, jangan sampai terlewatkan. Silakan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin membuat timeline ya, silakan buat timelinenya, silakan dibuat untuk mengingatkan Bapak Ibu, atau Bapak Ibu perlu mencantumkan di kalender Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, ini silakan ada 1 menit waktu kita sebelum saya akhiri di sesi pertama ini. Sesi kedua ini akan dibawakan oleh Ibu Hasna dan Ibu Asna ya, untuk di pengenalan LMS-nya. Mungkin boleh ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikonfirmasi Bapak Ibu silakan. Ada 1 menit untuk kita, waktu kita, kan ini hari Jumat ya. Cukup? Kalau cukup mungkin saya akhiri. Ya, Bu. Terima kasih dari saya stop share ya. Ini untuk sesi pertama 1 jam pertama kita bersama-sama Bapak Ibu. Mungkin panitia boleh menyampaikan kepada kami jadwalnya itu apakah sudah di-share di grup. Di hari Jumat ini kita dari pukul berapa Bapak Bu Suri, Mbak Gina ya. Pukul berapa kita? Oke, baik Bapak Ibu. Saya akhiri sesi pertama ini. Setelah ini saya akan kembalikan ke panitia untuk melanjutkan sesi kedua dengan pengenalan LMS. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Luar biasa untuk kita semua. Luar biasa untuk Bapak Ibu. Masih semangat ya. Saya serahkan ke panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Waalaikumsalam panitia. warahmatullahi wabarakatuh. Share-nya ya, sorry. Oh, share. Langsung aja Bu Asna ya. Ya, Ya, langsung silakan saja. langsung Saya ya. cari dulu. Saya Ya, cari dulu di silakan, mana Bu. materinya sebentar dulu. Saya share dulu materinya. Sebentar sudah terbuka ya. Bu Suri izin sampai pukul berapa di hari Jumat ini sesi pertama kita ini? Harusnya kan tadi kita masuk hari 8:30 Bu. Itu kan 4 JP untuk hari ini. 3 JP Bu dari kami. 1 JP itu udah dari Pak Kepala Balai tadi. Iya, Jadi 3 kami JP tadi mulai di pukul 10 dengan pukul Bapak. 10. Tabe. Kita tadi mulai pukul 10.15. Kemudian kita mulai tadi saya berhitung di sini sampai pukul 11 untuk sesi pertama. Selanjutnya di hari Jumat ini sampai pukul berapa Bu Suri? 11.30 ya? Jam 11.30 ya? Ya. Sekarang sudah jam Kita semua posisi WIT kan? Wita kan? Oke. Ya. Baik, mungkin Bu Asna boleh mulai sekarang Bu Asna sampai 11.30 Bu. Setelah itu kita lanjutkan setelah sholat Jumat. Oke. Oh, Iya. ada lanjutannya. Baik. Lanjutkan. Ya, lanjutkan katanya Bu. Lanjutkan. Oh, Sampai 10.30. 11.30 ya Bu Suri ya? Masuk Bapak Ibu, kita masuk di jam 1:30. Boleh Bapak Ibu? Oh iya, jadi kita sampai 11.30 ya Bu Suri ya? Iya Bu. Iya Ibu, Oke. sampai 11:30. saya kayaknya susah Silakan share. dilanjutkan Bu Asna. Boleh, Saya kayaknya silakan. Saya kayaknya susah share ini. Kayaknya laptopku sebentar. Saya lagi baru mulai ini. Buka dulu. Untuk bisa share. Fasilitasnya. Atau Ibu Suri bisa share materinya di situ? Silakan Saya share ya. Ya, kita share tadi. Kayaknya susah saya share di sini. Google Drive, sampai di Google Drive.
Harus masuk lagi. Di slide, langsung slide itu. Tinggalkan saja gambarnya. Ya, baik Bapak Ibu, sama-sama kepala sekolah yang saya hormati. Sebenarnya ini sudah tidak asing lagi buat Bapak Ibu yang sekolah penggerak. Kita ini hanya memfasilitasi, mengingatkan kembali. Karena mungkin sudah ada jeda waktu untuk tidak membuka lagi LMS. Tapi ini kita tinggal menyegarkan kembali ya Bapak Ibu ini lebih canggih dari kami dalam dalam LMS. Bapak Ibu jadi perkenalan ke LMS ini kita awali dulu dengan ada kayak yang tebak gambar gini. Kita lewati aja dulu yang tebak-tebak gambar ya. Tuh mengefektifkan waktu. Ada nama-nama kota di Indonesia. Ya, ini ada tebak gambar seperti ini. Kira-kira nama kota apa ini Bu, Bapak Ibu? Ada yang bisa plesetan dia gambar cinta, lalu ada Sukabumi, gambar Bu. Sukabumi. Sukabumi. Cinta dan dunia. Cinta yang suka bumi. Oke, ada lagi gambar berikut lagi. Mau dikasih poin ini yang menjawab. Ibu Di tadi ya? Ya. Ya, nanti hadiahnya ketemu. Asyik. Berikutnya, ini gambar apa ini? Gambar orang tidur. Magelang. Magelang, Bu. Gelang. Ore. Ya. Siapa lagi? Budi lagi. Hadir. Saya kasih hadiah nanti, Budi. Kalau kita Asyik. ketemu. Siap. Ya, berikut lagi. Siap. Gambar Tulung berikut Agung. lagi, Bu Rin. Tulung Agung. Lihat apa? Ya, Bapak yang menang. ini Mas Budin. Tulung Ini Agung. apa? Ada tulang, ada jagung. Gung. Tulung Agung. Tulung Agung. Dia plesetan jadi tidak pasti ya. Oke, kalau ini Tinro, Bu. Tinro. Tinro dari apa? Bukan Tinro itu, Pak Haji. Oke, kita tinggalkan saja semuanya. Kita lanjut lagi. Nanti saya kasih hadiah, Bu ya. Oleh-oleh dari Paris. Masih ada tersisa. Oke, Bapak Ibu, yang daftar, kok jadi gelap itu daftar isinya. Saya lihat di sini ya. Jadi hari ini kita akan sama-sama bagaimana kita masuk, bagaimana cara login daftar isinya tadi yang kabur itu adalah bagaimana kita login LMS, lalu apa kendala-kendala login yang kadang kita temui, lalu ada navigasi menunya di LMS, sebentar kita telusuri, tampilan aktivitas pembelajaran, ada modul aktivasinya, mengerjakan kuis, diskusi, mengunggah tugas, lalu mengerjakan aksi nyata, ada juga pusat informasi dan pusat bantuan. Nah, sekarang kita masuk ke login ke LMS atau pelatihan kepala sekolah. Nah, ini masuknya bisa melalui, bukan bisa, tapi melalui PMM Bapak Ibu. Jadi kita buka laman HTTP Guru, pasti Bapak Ibu sudah biasa masuk PMM, situ sudah ada langsung tertulis LMS. Kita langsung saja klik LMS di bagian itu. Bisa mungkin diperhatikan? Atau sudah bisa ya? Kita lanjut saja ya. Tidak perlu diperhatikan, Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini. Untuk masuk ke platform itu, Bapak Ibu dulu masuk ke akun belajarnya, lalu ada seperti yang digambar. Kita akan masuk ke situ, LMS. Bapak Ibu, mana ya? Praktekkan ya. Bisa praktekkan ke laptopnya. Langsung aja ya. Dapat? Bisa? Bisa, Bu. Jadi masuk ke ya bisa, alhamdulillah semua bisa. Tapi sebenarnya ini kan juga pengenalan seperti ini kita kan ketemu lagi hari Senin. Hari Senin lagi lebih dalam kita bisa bicara kembali kalau ada yang terkendala. Lalu setelah masuk,
masukkan email dan sebagainya, nanti akan ketemu tampilan LMS. Nanti akan ketemu dengan tampilan LMS. Lalu apa kendala-kendala yang sering kita temui? Yang pertama kendalanya tidak terdaftar di LMS. Yang paling utama adalah sebenarnya jaringan. Yang kedua adalah tidak terdaftar di LMS. Lalu jika berhasil masuk, berarti kadang yang kalau jaringan itu kita bisa keluar masuk. Yang kedua, lupa passwordnya, lupa account yang dipakai. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengganti password, tapi kita langsung ini susahnya kalau di setengah mati kalau begini-begini tidak bisa bergerak. Saya klik-klik. Ya, ini tidak terdaftar di LMS, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak masuk di LMS, berarti Bapak harus memasukkan email yang sama dengan email yang Anda daftarkan, tetapi masukkan password, lalu kita setujui tampil dashboardnya saat masuk. Tak lanjut Bu Risna, kayaknya ini teman-teman sudah pada bisa paham yang ini, logout SMS jika sudah masuk dan akun atau email berbeda. Jadi ini Anda masuk tapi tidak menemukan diklat yang sesuai, itu kita keluar dulu, lalu setelah logout pastikan kita keluar PMM, lalu masuk kembali. Nanti kita masuk kembali, memasukkan kembali dari semua akun yang kita sudah punya. Kendala kedua, jika sudah masuk akun atau email berbeda. Jadi setelah keluar, Anda akan masuk ke laman utama PMM. Jika tidak terbuka, kita masuk kembali ke Guru Kemendikbud melalui peramban Anda. Gulir terus ke bawah, sampai ketemu pengembangan diri, klik LMS, dan lakukan login dengan cara login di awal. Ini kita praktekkan lebih lagi nanti kalau kita ketemu di hari Senin. Ya, jadi kalau hari Senin kita ketemu, ini kita bisa melihat kembali, mengulang kembali. Ini hanya sekedar memperkenalkan saja. Berikutnya adalah navigasinya. Setelah dibuka, itu ada kolom. Jadi begitu klik, tadi sebelumnya kita masuk ke pelatihan. Setelah pelatihan, macam muncul gambar ini. Nah, di situ ada home. Home itu lalu ada modul, ada assignment, ada people, dan ada quiz. Nah, untuk membaca modul, tentu saja kita akan klik modul. Jadi kita masuk di pelatihan, setelah nampak begini kita masuk di pelatihan. Setelah pelatihan macam muncul beberapa navigasi yang ada di samping kiri. Saya muncul udah diklik. Ini sepintas nanti akan kita lebih lagi. Nah, pastikan Anda masuk ke kelas tepat dengan melihat informasi bagian kiri LMS. Jadi ada tertulis pelatihan. Kalau saya tidak salah pelatihannya di bagian bawah ya, di bagian atas ya. Jika Anda masuk di kelas yang salah, hubungi PAC kelas atau instruktur Anda. Jadi kalau salah, ini untuk masuk ke LMS-nya. Lalu ada menu utama seperti yang saya bilang tadi, ada home, ada modul, berisi modul-modul, ada assignment, itu ada tugas-tugas itu juga, ada people, ada quiz. Bapak Ibu bisa berselancar di situ, jangan menekan sesuatu yang lainnya kalau memang tidak ada petunjuk untuk itu. Lalu berikutnya setelah ini, nah ini home. Kalau Bapak Ibu klik home atau beranda, maka halaman yang utama pada laman beranda akan muncul. Jadi apa yang Ibu harus lakukan itu ada. Ada shortcut di depan sini dan ada to do yang harus dilakukan. Baik, terus Ibu Risna. Bisa ya Bapak Ibu ikut ya. Nah, untuk toolsnya itu ada account. Digunakan untuk mengubah pengaturan. Lalu dashboardnya, halaman utama yang berisi seluruh diklat yang sedang Anda ikuti. Ada di dashboard. Lalu di course, halaman utama course yang sedang Anda ikuti. Kalender, ya tentu kalender kegiatan yang rangkaian pelatihan atau BIMTEK-nya. Inbox, pesan masuk dari rekan satu kelas atau instruktur.
Ini juga penting Bapak Ibu buka kalau ada, tapi ada tanda. Sama dengan HP, dia ada tanda kalau ada memang masuk di inbox. Sedangkan help itu tautan ke halaman bantuan. Jadi itu yang bisa dilihat untuk dalam tools LMS yang ada di bagian ke sebelah kiri. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Nah, ini pintasan LMS yang bisa diakses di halaman utama. Jadi ada view course, kalau kita tekan view course stream, aktivitas pelatihan berisi pintasan-pintasan, diskusi, sebentar Pak Ibu, diskusi atau nilai Anda dalam LMS, itu ada. Lalu view course kalender, berisi kalender sesuai view course notifikasi, itu melakukan pengaturan notifikasi, menyalakan atau mematikan notifikasi LMS melalui pintasan ini. Jadi itu nanti silakan Bapak Ibu bisa mengaturnya. Nah, to do itu melakukan fitur bagi pengingat kegiatan dan tugas yang perlu peserta akses atau kerjakan sebelum batas waktu ditentukan. Bapak Ibu, batas waktu menguploadnya. Nah, di sini ini akan diingatkan kapan batas akhir mengupload segala macam tugas yang diberikan kepada dari fasilitator kita. Tidak banyak Bapak Ibu dan pasti Bapak Ibu bisa lakukan. Sebentar kita sudah uji coba melaksanakan tugas-tugasnya ini, itu tidak memakan waktu yang lama. Sepanjang kita bisa membagi waktu yang bagus. Fitur ini terletak di bagian kanan LMS dan berurut sesuai kegiatan atau tugas yang harus diselesaikan segera. Jadi ada di sini ada unggah daftar bukti karya, ada juga daftar hadir tatap maya. Jadi semuanya ada di bagian to do. Nanti kita akan mengingatkan Bapak Ibu. Nah, untuk tampilan to do, ya. Sekarang masuk di pelatihan. Begitu kita masuk, tekan menu pelatihan untuk dimulai aktivitas pembelajaran dalam modul LMS. Di sini kita sudah pengenalan fitur-fiturnya. Nah, sekarang kalau kita sudah masuk di pelatihan, maka kita akan menemukan beberapa navigasi yang lainnya lagi atau beberapa apa ya, apa istilahnya itu, judul-judul atau tema-tema yang akan kita fitur-fitur yang akan kita pelajari. Bisa ya Bapak Ibu ya, sudah masuk di pelatihan? Ya, kita tekan pelatihan, maka tampilan aktivisasi itu akan muncul. Saya sudah masuk pelatihan. Saya agak cepat ya. Ya, tampilan aktivitas pembelajaran yang kita lakukan. Nah, tampilannya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi begitu tampil kita buka yang modul. Kita tekan lagi yang modul, menu modul yang berisi modul-modul tugas dan aktivitas yang perlu dipelajari atau dikerjakan. Anda bisa menumpahkan provinsi terkait modul pada halaman ini. Nah, di sini nampak semua apa yang Bapak Ibu akan lakukan atau apa yang harus pelajari. Harus semuanya dibuka Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak penting karena ada contrengnya kalau Bapak Ibu sudah selesai membacanya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membukanya, kalau dibuka dan ditutup kayaknya tidak contreng. Karena juga ada batas waktu kira-kira berapa lama kita bisa membacanya dan dia akan tercontreng hijau. Ini kita menjadi pahala apa? Apa istilahnya biasanya orang? Pejuang contreng hijau. Kita akan sama-sama menjadi pejuang contreng hijau. Kalau sudah dibuka, kayak yang ini contohnya, berarti orang ini yang punya ini sudah buka pengumuman, tetapi dia tidak buka pengantar program karena tidak tercontreng. Berarti dia melewati pengantar program, langsung masuk ke orientasi. Padahal seharusnya pengantar program juga dibuka supaya ikat contrengannya, contrengan hijaunya. Bisa lanjut lagi, Boris Natabe. Besok. Yang di bagian bawah lagi. Ya,
Nah, ini modul sudah nampak ini. Jadi ada contreng. Jadi sekarang ini pengumuman sudah dibaca, pengantar program sudah dibuka, orientasi peserta itu belum dibuka. Jadi centang hijau itu menandakan sudah menyelesaikan tugas, sementara yang masih lingkaran berarti belum menyelesaikan tugas. Jadi Bapak Ibu yang ada bulat-bulat begini harus dibuka Bapak Ibu. Dan dia harus dibuka supaya semua pekerjaan itu tuntas secara berurutan karena mereka materi-materi ini berkesinambungan. Dia akan saling melengkapi dari atas ke bawah. Selanjutnya lagi, nah ini semuanya materi-materi secara umum alur penyelesaian pelatihan kepala sekolah dapat kita lihat. Jadi dia menyambung dari atas ke bawah. Setelah orientasi peserta, terus lokakarya, dari terbimbing dan sebagainya, perintahnya sudah lengkap ada di LMS. Silakan nanti Bapak Ibu di rumah minggu sebelum tiba di tempat pelatihan, silakan dicoba dibuka. Kalau ada kendalanya kita bisa bicarakan pada hari Senin. Kita akan bisa melihat semuanya pada hari Senin. Lanjut lagi, ini udah mau ya. Nah, modul simbol aktivasinya. Kalau dia berbentuk seperti Word ini ya, berarti dia berisi artikel, video, dan audio. Ini berarti dia bahan bacaan, bahan referensi. Sementara kalau gambarnya seperti ada dua message, itu berisi diskusi dan umpan balik. Kalau dia kayak pesawat, berarti dia berisi kuis. Ada kuis di dalamnya. Kalau dibuka, biasanya dia kuis, pertanyaan, refleksi, dan sebagainya. Atau apa. Berisi unggah peserta. Jadi kalau ada yang seperti ini, itu meminta Bapak Ibu untuk mengunggah tugas-tugas yang telah diberikan. Ini nanti nampak ada di dalam modul ajar yang ada. Berikutnya lagi, nah assignment. Assignment atau tugas itu ada beberapa daftar tugas yang Bapak Ibu harus selesaikan. Ini assignment-nya, saya baca dulu. Ini agak kurang saya bisa baca di sini. Jadi ada diskusi tantangan kepala sekolah, ada aksi nyata identifikasi atau refleksi, ada pengumpulan rencana dan sebagainya. Sampai pada pengecekan pemahaman akhir sesi kontekstualisasi. Yang pasti tugas di malam hari itu adalah tugas refleksi Bapak Ibu. Selalu ada refleksi yang Bapak Ibu harus kerjakan untuk mungkin di kuis itu ya. Nah, untuk people berisi daftar orang terdaftar di kelas Anda. Fitur ini bisa digunakan ketika melakukan pencarian kelompok untuk menjaga tugas kelompok. Jadi nanti ada tugas-tugas kelompok yang diberikan, di breakdown di grup-grup itu untuk mencari nama-namanya ada pada fitur people. Berisi nama-nama anggota-anggota dari grup kita, yang kelas kita, kelas D. Kita kelas D ya. Berikutnya di bagian D itu ada fitur statement sudah, people sudah, sekarang di kuis. Nah, di kuis itu Bapak Ibu bersih tugas yang harus diselesaikan oleh para peserta. Ini kelihatannya banyak, padahal tidak serumit yang Bapak Ibu bayangkan karena pasti Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini dan saya yakin ini sebentar sekali Bapak kerjakan. Cek pemahaman akhir sesi kontekstualisasi, lalu ada cek pemahaman akhir sesi lokakarya, juga ada pemahaman, cek pemahaman awal sesi lokakarya, dan juga evaluasi akhir program. Ini ada di bagian kuis. Lalu berikutnya lagi, dan ini nanti akan terpahami secara sendirinya dalam perjalanan waktu kita dalam pelatihan. Lalu di berikutnya ini modul aktivitas. Kalau kita lanjut ini kayaknya ini banyak ya. Oke, bisa. Kita lanjut saja dulu. Bapak Ibu modul pembelajaran kita kembali lagi ke navigasi yang untuk modul pembelajaran. Ini kita sudah mulai pembelajaran, kita masuk di pelatihan. Di situ kalau kita sudah klik pelatihan,
ini adalah berisi, ini kita kembali lagi ya. Nah sekarang, tadi ini kita kan mempelajari fitur-fiturnya. Nah sekarang kalau kita masuk, memperdalam lagi di bagian modul. Nah setelah masuk di pelatihan, terdapat 2 cara untuk masuk. Boleh mengklik modul di menu bagian kiri, atau klik menu masuk ke pelatihan. Bapak Ibu boleh pilih yang mana, sama saja. Jadi bisa mana yang lebih mudah. Bisa Ibu gunakan menekan klik modul di samping kiri, lalu bisa juga kita masuk ke menu pelatihan. Nah, seperti yang tadi sudah ada di depan, ini akan muncul modul yang seperti ini. Pengumuman, kita buka pengumuman, pengantar program, orientasi, dan sebagainya. Kita coba lihat, modul akan terlihat secara rinci dari sesi topik aktivitasi. Klik atau tutup untuk memudahkan Anda. Lalu tampilan setelah melakukan klik collapse all, itu Anda dapat mengalihkan tampilan awal lagi dengan expand all. Jadi kalau kita mau menutupnya, boleh kita menekan yang collapse untuk all-nya. Lalu kalau kita mau menampilkan kembali, maka kita klik expand all-nya. Jika ingin membuka detail satu topik saja, kita langsung klik langsung topiknya. Saya Bapak Ibu, jadi kalau kita mau menghapus semuanya, kita bukan menghapus semuanya, tapi menghilangkan di pandangan show kita di depan, di layar kita bisa collapse all. Tetapi kalau kita mau melihat lagi kembali, kita expand all. Atau kita langsung klik lokakarya saja kah, atau orientasi peserta saja, atau kita mau klik topik-topik yang kita butuhkan. Itu saja yang kita klik. Ya, oke. Tapi kalau enggak ada tiru saja Pak, ada tanda tangannya. Lanjut. Tangannya tuh Kita lanjut. Ibu Suryani, tapi kita bisa tutup semuanya dulu untuk teman-teman. Tutup dulu untuk ininya, ya unmute dulu. Tadi. Nah, untuk yang berikutnya, setelah kita masuk ke aktivitas, itu ada, misalnya kita klik langsung aktivitas yang mulai pembelajaran. Jadi kita mulai di mana pokok bahasan yang akan kita bahas pada topik yang kita akan bahas, itu yang kita klik, atau ada Bapak Ibu yang akan tugasnya, kita langsung saja menekan atau mengklik yang kita memang akan buka. Selanjutnya lagi. Sedikit lagi Bapak Ibu. Setelah itu, para orientasi peserta yang saya kira sudah, ini yang dititik beratkan di sini adalah previewsnya dan nextnya. Kalau Bapak Ibu masih mau melihat yang sebelumnya, kita klik previews. Kalau kita mau melihat sesudah dari yang ini adalah kita klik next. Jadi kita bisa melakukan ini untuk mempermudah kita melihat sebelum layar ini atau sesudah tampilan yang ini. Berikutnya lagi Ibu Risma Tabe. Mungkin cukup dulu ya Bu. Oke, ini klik yang berapa ini? Yang kalimat 3 ya? Oke. Kita istirahat di pukul 11.30. Oke, terima kasih. Ini pas yang 11.30. 3 menit lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita lanjut lagi setelah salat Jumat. Saya kembalikan sama Ibu Rusna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk langsung nanti setelah dipaparkan ya, langsung praktek ya Bapak Ibu. Kita akan mulai di sesi selanjutnya pada pukul berapa Bu Suri tadi? 13.30 Ibu. 13.30 ya. Oke, saya kembalikan ke Bu Suri untuk sesi ini kita jeda sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Bu Wasna. Silakan Bu Suri, saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fasilitator, Ibu Risna dan Ibu Asna Baharudin MPD yang telah memberikan kita materi tentang orientasi dan pengenalan LMS pada saat ini. Dan materi pengenalan LMS akan dilanjutkan pada pukul 13.30 ya Bapak Ibu.
Harus on time ya Bapak Ibu, Siap, siap. insya Allah. Oke. Eh, Semua peserta hadir ya Bu Surya. peserta 1 orang yang tidak hadir Ibu untuk di sesi Tolong dengan LMS. itu diinformasikan ke beliau karena itu akan terekam jejak ya Iya. Bapak Ibu. Iya. Kami sulit memberikan bantuan pada saat rekam jejaknya itu terbaca ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Suri. Iya. Izin Bu, izin. SMK 7 udah masuk juga Bu ya, Pak Ibu. Yang mungkin bisa diupdate yang tidak hadir Bu ya, karena saya juga tadi ini tidak sempat isi absen karena Selamat datang Pak Herwelis. Iya, masih dalam proses ini jadi kita udah bisa, insyaallah. Ya, siap. Kami Sehat ada Dinda absen KFC. manual Bapak Ibu, jadi sudah di absen manualkan juga peserta-peserta untuk kelas 4 siapa-siapa yang hadir dengan yang tidak hadir. Jadi jangan khawatir kalau tidak mengabsen di absen yang dibagikan tadi, kami ada absen manual juga. Oke, siap Bu. Oke. Dan kami juga melihat keaktifan Bapak Ibu, ada kan biasanya cuman apanya ya, aktif di Zoom-nya, tetapi orangnya nggak hadir di dalam Zoom itu, sehingga dia tidak mendengarkan apa yang dipaparkan oleh fasilitator. Iya. Oke. Oke, selamat istirahat Bapak Ibu. Terima Iya, Bu. kasih Ibu Asna dengan Ibu Risna. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Boleh tidak meninggalkan Zoom, boleh ya. Yang meninggalkan Zoom, silakan. Sholat Jumat dulu Bu. Ya, memang salah Jumat. Yang tinggalkan Zoom, maksudnya yang ditutup. Ini Pak. Ini.